Teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andre, spesialis kedokteran jiwa. Kita saat ini mau belajar di kelas pejuang psikosomatik mengenali pikiran-pikiran yang terkait dengan gangguan hipokondriasis ya, suatu kondisi gangguan kejiwaan di mana pasiennya itu sangat konsisten mengenali gejala fisiknya dan membuat kekhawatiran yang sangat berlebihan terkait dengan hal tersebut. Biasanya ini memang pada pasien psikosomatik yang cukup parah, beberapa di antaranya mereka merasakan eh, kekhawatiran yang sangat berlebihan dan akhirnya melakukan pemeriksaan kesehatan yang berulang. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman terkait dengan hal tersebut, dan di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengapa itu bisa terjadi. Ya, jadi dari sisi kognitif psikologis kita perlu memahami mengapa hal ini bisa terjadi. Jadi teman-teman kalau bisa kita lihat di sini, yang paling penting terkait dengan masalah faktor psikologis terjadinya hipokondriasis itu adalah karena individu tersebut punya pikiran yang katastrofik. Ya, jadi orang yang mengalami gangguan hipokondriasis ini pikirannya itu lebih dominan tuh kalau ada sesuatu itu dianggap akan membuat atau menimbulkan kerusakan atau dalam hal ini mungkin kematian ya yang sangat-sangat tidak nyaman. Yang ini seringkali menyebabkan situasi-situasi. Di sini dikatakan individuals with hypochondriasis often engage in catastrophic thinking. Jadi pikirannya itu selalu ada yang terkait dengan hal yang mengkhawatirkan, yang luar biasa bisa mengancam kejiwaannya. Exaggerating the potential severity. Jadi hal itu akan menyebabkan adanya pikiran yang terkait dengan kemungkinan keparahan yang lebih besar dari gejala-gejala fisiknya. Dan akhirnya jumping to worst case conclusions. Jadi akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kondisinya ini tidak baik gitu ya, tidak benar gitu atau bakalan menjadi lebih buruk. Nah, hal ini kemudian diperlihatkan oleh beberapa kasus berkaitan juga dengan excessive reassurance seeking. Jadi tidak heran ya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang mengalami penyakit psikosomatik ya, hipokondriasis ini kan salah satu gejala psikosomatiknya itu paling dominan ya, dia ngeluh sakit ini, sakit itu, jantung, dada, perut, lambung, kepala, semuanya itu dan akhirnya mereka terus-terusan mencari, ya, mencari pertolongan, mencari dalam tanda kutip pemeriksaan-pemeriksaan. Ya, bahkan mereka menginginkan orang-orang tercintanya juga itu untuk, ayo dong, kamu pahami dong sakit saya dong, jangan begitu dong, kamu harus ngerti dong, gitu ya. Dan juga ke dokter, kemudian juga cari-cari di internet sekarang, dan sedangkan kondisi ini memberikan ya suatu gambaran bahwa ya mungkin ada relief sedikit ya sementara saja, tetapi akhirnya bisa menimbulkan kecemasan yang terus berulang. Karena di dalam pikirannya seperti kita pelajari, kalau di awal-awal kita sempat mempelajari ya tentang teknik kognitif terapi di kelas pejuang psikosomatik, itu kelihatan sekali bahwa belief atau kepercayaannya itu terkait dengan penyakitnya itu memang luar biasa tinggi. Ya, jadi nggak heran kalau teman-teman itu kalau bicara tentang kognitif behavior therapy, maka sebenarnya yang akan dibantu dalam konteks behavior therapy itu adalah otaknya itu jangan mikirnya langsung ke arah negatif terus. Kenapa selalu percaya bahwa apa yang dialami, sensasi tubuh yang dialami itu selalu berat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali, jangan-jangan kita tuh punya belief system atau pikiran negatif yang terkait dengan gimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman ya. Dan terkadang ada preokupasi terhadap sensasi badan yang terus-menerus ya. Biasanya tuh orangnya tuh jadinya sensitif badannya, hypervigilance ya, gampang terpicu, gampang terstimulasi gitu ya. Dan biasanya secara umum memang
perhatiannya pada diri dia dan badannya tuh terus-terusan. Jadi bukannya kita nggak boleh menjaga diri kita dan membuat kita jadi nggak pedulian, tetapi sebenarnya kadang-kadang karena situasinya itu terus-terusan menjadikan dia tuh merasa ada nggak nih yang salah di dalam tubuh dia, apakah jangan-jangan eh, ada yang bergerak sedikit atau ada luka baru atau ada titik atau apapun itu ya, yang mana dia bisa menyebabkan mengamplifikasi atau membesar-besarkan persepsi dia terhadap sensasi fisik yang sebenarnya itu tidak melukai atau harmless ya. Jadi keadaan ini bisa meningkatkan persepsinya pada kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak ada problem, nggak ada masalah gitu. Sebenarnya lambungnya tuh nggak apa-apa, kulitnya juga nggak apa-apa, ototnya nggak apa-apa. Cuman karena selalu merasa, aduh pegel sedikit langsung nggak enak, nah, rasanya nggak nyaman terus gitu. Nah ini yang biasanya terjadi pada kondisi hipokondriasis, ya psikosomatik hipokondriasis seperti itu. Dan avoidance and safety behavior ini ya. To cope with their fears, individuals with hypochondriasis may avoid situations then also activities that could trigger their anxiety ya. Dan ini yang seringkali menjadi problem yaitu ketika pasien-pasien yang datang ke saya itu merasa kok saya jadinya nggak mau ketemu orang, saya malas bergaul, saya malas berada di lingkungan yang sangat membuat saya kekhawatiran tinggi gitu ya. Ini yang menyebabkan akhirnya mereka makin tambah kutat saja dengan penyakitnya, mereka kemudian menarik diri, ya, tidak mau melakukan apapun, sehingga tidak heran banyak pasien-pasien yang mengalami hipokondriasis itu juga akhirnya mengalami depresi, ya, karena pikiran-pikiran yang terus-terusan, excessive thinking yang nggak bisa bantu ya preokupasi terhadap body sensation-nya dan avoidance dari safety behavior-nya. Ini yang kemudian menjadi problem dari kita ya para psikiater yang bergerak di bidang psikosomatik ketika berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini. Nah, harapan saya teman-teman bisa membantu diri teman-teman mengenali, oh saya ini termasuk yang sudah dalam kondisi seperti ini dok. Kalau begitu ada baiknya segera melakukan tindakan datang ke dokter jiwa atau boleh juga kalau pikiran belief sistemnya itu sangat kuat terhadap sensasi fisiknya dan ternyata ketika dilakukan pemeriksaan semuanya aman, teman-teman boleh berkunjung ke psikolog untuk membantu merapikan ya, merapikan belief system itu dalam konteks cognitive behavior therapy ya. Ini yang saling kita serukan kepada teman-teman. Kalau Anda mau belajar sendiri, silakan video-video awal di kelas pejuang psikosomatik ini sudah saya ungkapkan. Ada sekitar 7 atau 8 video yang berkaitan dengan cognitive function dan bagaimana belief system itu bergerak dan tekniknya bagaimana kita menggunakan teknik ikhlas ya atau kita menggunakan acceptance therapy pada kasus-kasus yang tidak bisa dikendalikan dengan situasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya berharap teman-teman juga mencapai suatu perbaikan yang signifikan. Terima kasih, salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Bye-bye.